Di video kali ini gue akan membahas review tentang Bluetooth joystick VR. Jadi ini bisa digunakan untuk bermain game virtual reality dan banyak macam fitur lagi yang bisa kalian gunakan dengan ini. Kita simak ya videonya ya. Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Kali ini gue pengen bahas dari segi materialnya dulu. Ini kalau dari bahannya ini terlihat dari plastik ya, cukup solid. Kalau jatuh sih kayaknya bakal pecah juga ya. Dari desain luarnya ini gue waktu itu pesan warna putih. Jadi memang kalau warna putih bakal cepat kotor ya. Jadi kalian harus bisa merawat dengan baik nih guys. Nah, jadi untuk tampilan dari atas dulu, ini kayak bentuk joystick. Ini tombol kayak akeong, kalian bacanya kayak gini guys. Nah, ini tombol akeong, ini tombol power, ini tombol A, B, C, D. Lalu ini kalau untuk dari genggamannya cukup portable, nyaman digunakan gini. Lalu ini bagian atas ini kalian bisa lihat, ini kayak ada dua tombol. Lalu di sini kalau untuk baterai, dia memakai baterai ukuran A3 sebanyak 2 buah guys. Lalu gue di sini akan nge-share ke kalian bagaimana cara menggunakan joystick ini. Jadi joystick ini waktu gue awal-awal beli, kardusnya itu cukup simple, cuman kotak gitu aja, tipis. Jadi memang ya tidak ada brandnya ya, seperti yang kalian lihat. Ini gue beli di Shopee kalau nggak salah under 30.000 harga barangnya. Namun gue rasa ini barangnya bakal berguna banget, apalagi jika kalian punya anak-anak kecil yang suka main game, atau mungkin teman-teman kalian yang hobi main game. Langsung aja ya guys, kita coba peralatan ini. Jadi pertama kali kalian sebelum menggunakan ini, kalian nyalakan dulu dengan cara kalian pairing. Jadi kita akan Bluetooth seperti ini, kita tahan sekitar 2 detikan. 1, 2, 3. Nah ini sebenarnya udah nyala. Ini tandanya VR box kalian sudah nyala, jadi kalian pairing dengan tulisan yang ada VR boxnya ya guys. Di tiap mode ini A, B, C, D ini ada fungsi masing-masing. Jadi fungsi yang A itu untuk media, B itu untuk gamepad, C itu untuk dikonekin ke VR, lalu D itu untuk mouse. Jadi kalian bisa gua kasih contoh, ini kita akan menggunakan ke A dulu ya. Dengan cara gimana? Yaitu dengan cara bintang A keong ini dan A kita tekan bersama-sama seperti ini. Lalu kalau sudah, ini gue ketengahin. Ini kalau kita pencet ke atas, itu akan mengatur volume ke atas. Lalu ke bawah akan mengatur volume ke bawah. Lalu ini fungsi akeong tidak ada fungsinya. Lalu kita bisa memainkan fungsi A, B, C, D ini. Jadi fungsi A ini gue pencet seperti ini. Nah, gue pencet lagi A. Jadi fungsi dari A ini adalah play dan pause. Gue coba tes yang paling atas dulu. Pas gue play di sini, kita bisa menggunakan joysticknya. Tadi yang kiri ke kanan. Jadi kiri itu untuk previous, kanan itu untuk next. Jadi karena ini paling atas, kita pencet kanan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Gue pencet kanan lagi ke bawah. Jadi next playlist. Ke kiri, back, ke atas, dan ke kiri, ke atas lagi. Lalu gue pencet A untuk pause. Oke, kita akan ke mode selanjutnya yaitu Akeong B, dimana itu fungsinya sebagai gamepad. Untuk yang selanjutnya gue akan menggunakan mode gamepad, yaitu kita masuk dengan cara Akeong B kita tahan seperti ini. 1, 2 ya gue rasa cukup. Jadi di sini game yang gue gunakan adalah Street Fighter 4. Jadi kalian bisa download langsung di Google Play. Jadi ini aplikasi langsung di Google Play. Dan nanti di video selanjutnya mungkin gue akan kasih gambaran tentang bagaimana menggunakan game ini. Kalian bisa bermain game PSP atau PS1 dengan menggunakan emulator ini. Sekarang kita buka Street Fighter-nya, tombol joysticknya, gue loncat tuh bisa. Ini tendang, ini pencet bawah tendang, bertendang. Ini huruf B tendang, ini C kayak uppercut, tinju-tinju. Ini A kayaknya buat bertahan. Waduh, gue kalah guys. Jadi kalian bisa lihat ini penggunaan ini kurang gitu relatif berguna. Kebanyakan joystick dan ABCD seperti ini guys. Ini gue akan coba satu kali lagi. Cet, push.
Waduh, duh, wah KO. Kalian bisa lihat guys, ini seru banget. Walaupun gue juga jadi agak-agak bingung sih kontrolernya. Pokoknya ini kalian bisa gunakan sebagai gamepad. Oke, gue lanjut ke video selanjutnya. Jadi di sini kita akan memasuki mode VR. Jadi ini salah satu game yang gue udah coba, hardcore VR. Jadi hardcore VR ini kalau menurut gue bisa dibilang kompatibel dengan ini. Jadi nggak semua game itu kompatibel ya dengan barang ini ya, Bluetooth joystick VR ini. Jadi ini kita udah masuk nih ke gamenya hardcore tadi. VR itu harus pakai kacamata ya, digerak-gerakin gini ya. Cuman ya berhubung ini gue pengen kasih contoh aja ya. Jadi pertama kali kita kalibrasi dulu. Ini tombol sebelah sini dipencet, terus bawah, atas, kanan. Nah ini entah ini atau ini yang barusan gue pencet. Kita menuju ke story mode. Jadi ini kita harus arahin dulu pakai kepala ya guys. Ini agak susah nih gue kasih tunjuk ke kalian. Jadi gue kalau udah mainnya gue kasih tunjuk ke kalian ya. Ini gamenya memang tampilannya kayak 2 bulat gini. Jadi memang cocoknya ini kalian pakai Google VR Box kalian guys. Jadi ini fungsi joysticknya kan seperti ini, sesuai dengan pandangan mata gue ya. Kalau gue pencet lurus, ke kiri, ke kanan, belakang. Lalu ini C ini untuk loncat. Lalu ini B nggak ada, ini juga nggak ada. Nah jadi ini bisa dibilang baru training dulu, kita bayangkan bakal loncat-loncat. Jadi ini kita jalan, jadi kita berhasil ngelewatinnya. Jadi kita kayak semacam kontrolnya dulu guys, pelajarin kontrolnya. Nah ini sebenarnya harusnya kayak begini nih, kalian bisa lihat kalau idealnya. Jadi kalian benar-benar main pakai VR ini bakal kelihatan beda banget. Jadi kalian menggunakannya seperti ini guys kalau kalian mau main VR. Jadi gue contoh, gue ke kiri, salah, gue kiri, terus gue ke kiri lagi. Oke. Nah, terus ini karena gue mencong, gue harus gue giniin. Jadi kalau HP kalian sudah support fitur gyroscope, jadi kalian akan lebih gampang menggunakan joystick ini dan permainan cardboard VR ini. Oke, gue akan lanjut ke mode selanjutnya yaitu Akyong D. Kita akan masuk ke mode mouse. Kalian akan lihat seperti ini, akan mouse ada keluar. Nah, jadi keunggulan di mouse ini, fungsi dari ini yang tombol paling bawah ini, dia kayak semacam klik kiri di mouse. Jadi kita akan lihat seperti ini. Gua akan kasih contoh ke kalian. Ini kalau gua klik di sini mouse-nya, gua akan naikin, mungkin agak kelihatan. Nah, jadi gua akan seperti ini, gua klik seperti ini. Ini gua akan, nah, tuh kalian bisa lihat. Terus ini fungsi dari ABC. Ini untuk kayak semacam escape B ini. Jadi keunikannya kalau dalam metode presentasi ini dia tidak ada tombol backnya gitu. Jadi dia akan next terus atau escape. Jadi fungsi dari joystick ini, mouse ini sudah tidak bisa lagi kalau misalkan kalian udah presentasi. Jadi kalian menggunakan C, A, B atau D ini. Jadi fungsinya kebanyakan next terus atau escape. Jadi tidak ada mundur sama sekali. Jadi gue contoh, gue pencet C. Jadi kalau C ini untuk ngatur suara, ini D ini untuk nurunin suara, mungkin kalau misalkan ada file misalkan berupa video. Lalu A ini untuk next terus. Kalian bisa lihat, nah ini udah habis, udah end of presentation. Lalu kalau kita pencet B, kita akan keluar. Jadi kalau kalian mau menggunakan metode presentasi, kalian bisa menggunakan Akyong B atau Akyong C. Jadi fungsi dari gamepad kalian bisa gunakan seperti ini guys. Jadi kita masuk ke gamepad B, mode gamepad B. Lalu sini fungsi joystick tidak akan berfungsi. Ini gue masuk ke fungsi gamepad. Ini fungsi A dan B adalah next. Jadi C itu kayak semacam escape, A itu semacam back. Jadi gue akan contoh A ini next, slide kedua, ini slide ketiga. Ini gue mundur dengan menggunakan C. Gue slide kedua lagi, gue mundur lagi ke slide pertama. Jadi gue pencet escape. Ini dengan huruf D. Jadi kalian bisa menggunakan metode presentasi dengan cara seperti ini. Nah, jadi menurut kalian bagaimana guys tentang pembahasan yang gue udah jabarin tadi mengenai Bluetooth joystick VR ini? Kalian bisa menggunakan dengan 4 macam metode tadi. Oke, sekiranya jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa kalian kasih like dan komen dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.